Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kita lanjutkan belajar lagi di Google Sheet ya. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang VLOOKUP. VLOOKUP ya, atau pencarian secara vertikal. Saya punya satu spreadsheet terdiri dari dua sheet, yaitu data dan copy data. Di copy data ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Sementara saya membutuhkan data lainnya, yaitu order ID, state, dan product ID di kolom yang berada pada sheet ini. Ya. Ini sebagai reference kolomnya, customer ID, ya, sama-sama warnain kuning. Kemudian kolom yang akan saya ambil ada 3 kolom, yaitu order ID, state, dan product ID yang berada di sini. Ya. 1, kemudian 2 dan 3. Oke. Ini saya kecilkan sedikit teman-teman ya, 90% ya, biar bisa terlihat semua. Nah, seperti yang biasa teman-teman lakukan bahwa VLOOKUP itu biasanya kita mengambil satu reference kolom, kemudian kita mengambil data di sebelah kanan dari kolom reference ini ya. Dalam hal ini adalah state dan product ID. Kalau dihitung indeks atau nomor kolomnya dari reference kolom ini, yaitu ini sebagai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi saya akan mengambil data di kolom 6 dan kolom 9 sebelah kanannya reference kolom ini ya. Atau bisa saya tulis ini kolom 6, di sini kolom 9 ya, kolom ke-9 seperti ini ya. Oke, langsung saja. Formulanya adalah VLOOKUP. Ini sudah nongol. Kemudian kita tekan Tab. Kemudian kita pilih reference-nya adalah ini. Kemudian kita ketik koma. Kemudian kita mengambil data yang ada di sini. Ya, kita sorot dari reference column customer ID ke kanan sampai dengan product ID. Ya, kemudian kita ketik koma. Dari sini data kolom keberapa yang akan kita ambil. Yang pertama adalah kita akan mengambil state, yaitu kolom ke-6 tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 6 dan kita mengambil dengan pilihan exact. Kita ketik 0 di sini, coba kita enter ya. Nah, ini hasilnya Kentucky. Kalau kita lihat ini CG12520, CG12520, state-nya yang pertama adalah Kentucky. Jadi berdasarkan pencarian ini, ketemu di kolom 6 adalah Kentucky. Bagaimana yang product ID? Berarti dia di kolom 9. Oke, agar ini bisa kita copy ke kanan, kita datanya kita lock saja dengan menekan F4. Ini juga menekan F4 seperti ini. Oke, kita sudah copy ke sini, kemudian indeksnya kita ganti menjadi 9. Kita enter. Nah, inilah product ID-nya, inilah state-nya. Nah, jika kita mau copy ke bawah, biar semua pencarian dapat, maka jangan lupa ini baris ketiganya dihilangkan ya. Jadi dia cukup kolom saja, maaf. Nah, gini. 3, kemudian ini juga 3-nya tidak di lock, seperti ini. Ini bisa kita blok, kemudian kita copy ke bawah. Oke. Ya, ini pencarian dari state dan product ID, kolom ke-6 dan kolom 9 sebelah kanannya customer ID. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita mengambil data yang berada di sebelah kirinya kolom reference. Ini order ID letaknya ada di sini, teman-teman ya. Saya geser ke kiri, letaknya ada di sini. Kalau yang sebelah kanan tadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kalau kita hitung ke kiri ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 6 tapi sebelah kiri, ya. Minus 6. Tetapi kita tidak mungkin menggunakan reference kolomnya atau indeksnya ini dengan negatif 6, ya. Terus bagaimana caranya? Nah, caranya kita akan menggunakan fungsi array, membuat
semacam tabel tetapi di dalam array. Nah, bagi teman-teman yang belum familiar dengan array, maka saya minta untuk melihat video saya yang sebelumnya. Juga saya cantumkan di kolom komentar, teman-teman tinggal klik linknya saja ya. Caranya seperti ini. Sekilas saya untuk mengingatkan aja, untuk membuat tabel di dalam array sama dengan kurung kurawal. Saya mengambil data dari sini, ini sebagai kolom pertama, kemudian saya ketik koma, kemudian ini kolom kedua, koma lagi, ini kolom ketiga, koma lagi, ini kolom keempat, kemudian saya tutup kurung kurawal, saya enter. Maka saya membuat tabel di dalam array, dalam himpunan isinya ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, data ini yang akan kita cari sebagai range dalam pencarian data di sini, gitu teman-teman ya. Nah, dengan cara mudah ini bisa kita copy saja. Saya klik kanan, saya copy, kemudian saya masuk ke sini ya. Ini saya ketik sama dengan VLOOKUP ya, tab, saya mengambil reference kolomnya sini, kemudian saya koma, saya ketik Ctrl V, yaitu adalah data himpunan yang barusan kita buat. Data ini adalah tabel di dalam array yang isinya ada 4, 1, 2, 3, 4 yang barusan saya jelaskan di sini ya. Kemudian koma. Jadi di kolom keberapa kita akan mengambil, tadi kan kita mengambil dari sini nih teman-teman ya, mengambil dari sini. Ini tadi kita letakkan di kolom kedua. Maka kita tinggal ketik kolom kedua, kemudian exact hasilnya kita ketik 0, kemudian kita tutup dengan kurung tutup. Oke, coba kita enter. Nah, inilah hasilnya. Ini adalah order ID yang berada di dalam sheet data yang letaknya sebelah kirinya reference kolom, yaitu kolom ke-6 sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. CA2016 15 21 56 ya. Kita lihat CA2016 15 21 56. Yang sebelah kanan ini ya akan saya hapus saja dulu. Bagaimana kalau kita mau ngambil data yang sampingnya? Sebenarnya ini tinggal kita tarik aja ke sana atau kita copy. Agar bisa di copy, maka ini akan saya lock ya teman-teman. Ini akan saya lock dengan menekan F4 ya. Ini B-nya biarin saja, B3. Ini saya lock dengan F4, ini dengan F4, ini juga dengan F4. Kemudian saya enter, kemudian ini saya copy ke kanan seperti ini ya. Nah, ini hasilnya masih sama dengan sebelah karena indeksnya atau nomor kolomnya belum kita rubah. Ini berarti kolom ketiga, enter. Ini kolom keempat, kita enter ya. Nah, oh ini produk ID-nya kenapa salah ya? Harusnya kolom O, bukan kolom Q ya. Kita rubah saja. Ini kolom O, dan ini sampai dengan kolom O. Oke, nah seperti ini. Nah, dengan demikian kita juga bisa copy ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa mengambil data baik sebelah kanan maupun sebelah kiri kolom reference pencarian kita. Nah, tip tambahan teman-teman, agar memudahkan tidak perlu mengcopy ke bawah sana, teman-teman masih ingat rumus array formula ya. Oke, ini saya hapus dulu ya sampai ke bawah sana. Saya tekan Shift dan Ctrl serta panah ke bawah, kemudian saya delete. Tinggal tersisa formula yang ada di paling atas. Oke. Daripada kita harus mengcopy ke seluruh baris, kita bisa menggunakan array formula dengan cara menekan Ctrl dan Shift, kemudian kita enter. Oke, kita enter lagi. Perhatikan bahwa sekarang ada tambahan array formula di depan sini. Ya, belum ada hasil yang berbeda karena kolom reference-nya sini masih berada di dalam satu kolom saja. Agar ini bekerja sampai ke bawah, maka harus kita tulis kolom B3 sampai dengan kolom B. Nah, ini sudah menyorot sampai ke bawah. Begitu kita enter, maka dia akan menghitung ke seluruh baris berikutnya.
hanya cukup dengan satu formula di atas saja tanpa harus mengkopikan formula ke bawahnya sampai habis sana ya. Nah, dengan melakukan hal yang sama, ini bisa kita ketik sampai B juga ya. Nah, demikian ya. Kemudian tekan Ctrl Shift dan Enter, di Enter, selesai. Ini juga bisa tekan ditambah dengan B, kemudian Shift Ctrl Enter untuk memasukkan array formula, kita tekan Enter. Oke. Nah, ini VLOOKUP baik di sebelah kiri kolom reference maupun sebelah kanan, kita bisa mengambilnya dengan satu rumus yang ada di baris atas ini aja, satu baris saja. Artinya kalau ini saya hilangkan, maka data semuanya akan hilang ya. Saya Ctrl Z akan kembali lagi. Sehingga tidak perlu kita harus mengcopy ke seluruh baris formula VLOOKUP yang kita pasang. Begitu teman-teman ya. Di video saya selanjutnya mungkin masih membahas tentang membuat VLOOKUP, tetapi reference-nya nanti judul daripada masing-masing kolom. Misalnya kita punya kolomnya banyak, misalkan berdasarkan kolom ini misalkan minggu ya, misalkan week 1, 2, 3 sampai 52 weeks. Nah, kalau misalkan kita mengambil reference-nya dengan nomor kolom, misalkan nomor kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya sampai 52, kadang-kadang kita bingung ya. Kemudian bagaimana kalau kita mengambil reference-nya itu misalkan week ke-5, week ke-6, week ke-7, dan itu mungkin bisa kita ketik aja di atas ini, misalkan gitu, week ke-5, maka hanya mengambil week ke-5, week ke-7, week ke-7, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Akan saya bahas di video saya selanjutnya. Maka jangan lupa untuk subscribe, biar teman-teman bisa belajar bareng-bareng kami untuk mengikuti seri-seri berikutnya, ya. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.